dari sejak kalian remaja, kalian bisa belajar untuk value yourself, not allowing people to just do everything they please to you. And then belajar buat bilang iya kalau emang iya, belajar bilang enggak kalau memang itu enggak. When to say yes and how to say no. Hai teman-teman, welcome back to Radiance. Wah, waktu tuh cepet banget ya jalannya guys. Gak kerasa udah ada di akhir bulan Mei aja. Kalian udah mulai sibuk sama tugas-tugas akhir nih kayaknya. Semangat ya guys, dicicil dikit-dikit tugasnya biar gak numpuk. Tapi satu hal yang wajib, kita harus tetap ngatur waktu untuk beribadah ya. Oh ya, doa malam Pentakosta juga masih berlangsung loh guys. Setiap hari jam 6 sampai jam 7 malam sampai tanggal 5 Juni nanti. Yuk ikut secara onsite di Pasir Koja 58 atau secara online melalui YouTube channel di bawah ini. Anyway, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita mau sama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening atau melalui QR Code yang ada di layar kalian. Selamat memberi! Oke guys, sekarang kita siapin hati kita dan juga catatan kita buat beribadah ya. Enjoy the service! Come on, sing it for Jesus! Hey! You say, whatever comes, whatever goes, there is one thing that I know. You are faithful. You are faithful. So I speak out your words.
beserta dengan kami dalam musim kehidupan yang kami lalui. Dan inilah ungkapan hatinya kami untukmu Tuhan. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with
students, welcome to Radiance, ibadah khusus untuk pelajar SMP dan SMA. Kali ini kita masuk ke segmen Coffee for My Soul dan saya nggak sendirian, saya bersama dengan Michelle. Iya, saya bareng sama Michelle. Michelle sekarang sekolah, kuliah, kerja atau gimana nih, Michelle? Aku kelas 12 Kak. Oke, kelas 12, wah bentar lagi udah masuk kuliah ya. Gimana nih untuk kampus masa depan, apakah udah ada? Ada dong. Oke, di mana nih? Aku kebetulan keterima di Psikologi Unpad. Kebetulan kayaknya, waduh. Nah, dari SMA mana nih Michelle nih? Aku dari Semak 1 guys. Nah teman-teman dari Semak 1 boleh dengerin shout outnya. Waduh banyak banget kayaknya yang nonton dari Semak 1 nih Michelle ya. Oke, nah teman-teman hari ini kita mau bahas sesuatu yang jadi hal yang sangat penting buat teman-teman sebagai remaja. Yaitu when to say yes, how to say no. Emang kenapa sih when to say yes and how to say no itu susah menurut kamu Michelle? Pasti kadang ada tekanan-tekanan dari teman-teman kali ya Ci ya. Kayak kita misalnya mau pergi sama teman, tapi misalnya di satu saat juga ada kegiatan acara di gereja atau kayak keluarga, acara keluarga kayak gitu. Dan saya yakin pasti teman-teman di sini yang lagi nonton ibadah banyak banget kegiatan yang harus dipilih-pilih ya. Dan ada hal-hal yang kadang-kadang harus kita pilih, tapi kita nggak pengen milih atau justru kita nggak pengen milih tapi harus kita pilih. Nah teman-teman kita mau baca satu ayat di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari sinilah kita lihat bahwa oh ternyata hati itu harus dijaga ya. Dan kalau dijaga berarti ada batasan-batasan yang membuat hati kita ini terjaga. Kalau batasannya itu dilanggar, diterobos, akhirnya hati kita jadi nggak terjaga lagi. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol pendapat kita masing-masing seperti apa nih ya, yang kita dengar nih hari-hari ini ada banyak problem-problem yang kita lihat kalau lihat di berita-berita di mana-mana ya, ada banyak hal-hal yang terjadi dan jadi masalah seperti soal relationship ya. Pernah dengar apa nih masalah relasi yang pernah kamu dengar hari-hari ini apa aja sih Siel? Kalau masalah relasi sih sebenarnya banyak yang kayak teman-teman aku nih Ci. Kayak misalkan punya pacar terus putus kayak gitu. Wajar gak sih punya pacar terus putus? Sebenarnya better enggak sih Ci kayaknya. Better enggak ya? Iya. Karena memang tujuan akhirnya apa dulu mungkin ya. Kalau pacaran putus mau sampai kapan? Kan kasihan hatinya ya. Aduh terluka lagi dan lagi ya. Capek hati ya Ci ya. Capek hati. Nanti begitu ketemu orang yang tepat kita udah kasih hatinya tercabik-cabik ya. Sayang sekali gitu. Nah ada satu buku nih judulnya Boundaries by Dr. Henry Cloud and John Townsend. Dibilang gini, many of emotional and relational problems find their root in conflicts with boundaries. Kamu setuju gak nih tentang ternyata akarnya itu adalah batasan-batasan tentang ngomong iya dan tidak tapi salah tempat? Kalau menurut saya sih setuju Kak, soalnya kenapa? Karena kan sekarang lagi pandemi ya, kayak situasinya berubah-berubah terus dan kayak misalnya kayak at sometimes kita perlu keluar nih misalnya untuk ke sekolah, untuk kemana. Cuman di satu sisi juga kita harus jaga diri. Kenapa? Karena misalnya di rumah ada oma opa yang harus kayak rentan kan sebenarnya kalau sama COVID kayak gitu. Dan itu juga membuat kita cukup apa ya, rada bingung gitu ya. Mau ngeiyahin ke teman-teman tapi khawatir sama orang di rumah. Ada batasan yang kita harus jaga ya. Betul. Seperti misalnya kita harus atur-atur waktu, jangan sampai keseringan keluar dan kalau udah tahu kegiatannya kena sama banyak orang ya kita harus jaga jarak diri, juga ya. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi nih teman-teman ke obrolan yang makin seru ini, kita berdoa dulu. Yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan mati buat kami dan Tuhan membuat kami bisa melihat hidup kami yang penuh dengan harapan. Kami berdoa Tuhan ajar kami kapan kami harus mengatakan iya dan bagaimana cara mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak baik untuk hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya setuju banget sih Kak, karena belakangan itu banyak banget yang kayak kena mental gitu ya. Banyak yang pernah ngalamin masalah relational sama emotional. Emang apa sih Kak boundaries itu? Biar gak kena mental gitu ya. Iya. Sebetulnya kan kalau kena mental katanya kalau lagi kaget gitu ya, jadi gak sesuai harapan. Sebetulnya boundaries itu atau batasan itu adalah akarnya sampai kita mengalami masalah-masalah relasi, masalah-masalah emosional ya. Sebenarnya itu adalah batasan. Waktu ada batasan yang dilanggar, akhirnya kita bakal
ngalamin yang namanya kerusakan. Di mana-mana kalau pagar diterobos gitu, pagar ditabrak. Waktu itu, kamu udah belajar mobil atau belajar motor belum? Udah dong. Pernah nabrak nggak? Puji Tuhan yang enggak. Wah hebat, luar biasa. Waktu saya belajar nyetir, ada waktu-waktu di mana saya nabrak pagar nih. Waktu belum dibuka pagarnya, udah ngegas ya. Akhirnya pagarnya rusak. Nah di mana-mana ketika ada batasan yang dilanggar, ada batasan yang ditabrak, pasti ada yang rusak. Nggak mungkin nggak rusak. Mungkin yang rusak itu batasan orang lain, atau justru karena orang lain yang melanggar, maka batasan kita yang jadi rusak gitu. Nah tugas kita adalah menjaga batasan kita. Kita jelasin gitu. Oh ini batas saya. Kalau di rumah ada pagar nggak? Ada. Ada batasan antara rumah kamu sama rumah tetangga? Ada. Kalau nggak ada batasannya antara rumah kamu sama rumah tetangga gimana? Pusing dong nanti Iya. yang marahin rumah kita. Betul. Terus kamu akan bingung, ini sebenarnya propertinya siapa? Iya. Jadi waktu kita punya batasan, kita punya jelas mana yang ini properti saya dan mana yang bukan. Termasuk emosi kita, ini emosi saya dan saya nggak akan izinkan orang lain mengganggunya gitu. Atau ini adalah relasi saya dan saya nggak akan mengizinkan orang lain mengganggunya. Wah, gimana tuh maksudnya ya? Nah, coba kita ngobrol-ngobrol lagi. Misalnya nih, kapan sih kita harus bilang enggak dan kapan kita harus bilang iya? Kalau kamu pernah nggak bingung antara bilang iya sama bilang enggak? Pernah dong, pernah. Jadi waktu itu tuh gue lagi diajakin main, tapi at the same time ada juga acara keluarga nih. Karena pandemi, kita tuh jarang banget keluar karena kan ada lansia segala macam dan kitanya juga harus jaga diri gimana caranya supaya nggak nularin ke orang tua gitu. Nah jadinya saya tuh waktu itu bingung mendingan pergi sama teman atau acara keluarga kayak gitu, dan kayak kalau misalnya mau nolak temanku pun yang enak gitu karena kan udah bestie lah gitu. Betul. Akhirnya gimana dong? Akhirnya tuh waktu itu sempat bingung juga kan, dan kayak sempat diingetin juga sama teman kayak udah ke gereja kayak gitu kan, acara keluarga juga penting kayak gitu. Jadi akhirnya decide untuk ke acara keluarga gitu. Oke, akhirnya ada keputusan yang lu buat dan itu adalah hal yang lagi dibutuhkan pada saat itu ya. Ya. Oke, berarti menurut kamu apa sih yang paling penting? Acara yang mana sih yang paling penting? Sebenarnya kalau misalnya dibilang yang ini penting, ya itu penting tuh nggak bisa Kak menurut aku ya. Soalnya semua acara tuh penting, main sama teman penting, acara keluarga penting kayak gitu. Yang what matters itu adalah how we manage Kak. Jadi kayak Mantap. gitu kan, kayak kapan kita main, kapan kita ke gereja kayak gitu. Oke, jadi yang paling penting itu adalah kapan hal ini harus diutamakan. Gak selalu harus acara ini terus, gak selalu Ya, harus acara betul. itu terus. Tapi ada managing time yang baik. Wah, ini kayaknya pengalaman managing time-nya lumayan beragam ya buat Michelle ya. Apa sih kuncinya dari kelas 7 sampai kelas 12 bisa manage time? Pasti ada up and down dong. Ya. Nah, apa yang kamu biasa lakukan supaya kamu bisa manage time dengan baik? Biasanya kalau misalnya ada berbagai hal yang harus dilakuin, itu saya bikin kayak priority lah, list priority. Wow, gitu. bisa dicontoh guys, bikin list priority. Jadi yang mana yang mendesak, yang mana yang penting, yang harus dilakukan saat itu juga, yang mana yang bisa didelegasi nih, kayak acaranya bisa di-attend sama orang lain atau bisa dilakuin sama orang lain, kayak gitu. Oke, bikin apa list priority itu tiba-tiba bisa atau belajar dulu nih? Enggak dong, pasti ada ups and down-nya kan, kayak kakak tadi bilang. Pasti pernah lah salah-salah gitu, salah pilih kayak harusnya A malah jadi B, kayak gitu. Cuman ya belajar lah makin lama makin jago, dan akhirnya sekarang ya bisa lumayan lah gitu. Oke, teman-teman kalian ngerasa gak sih kegiatan kalian dari kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu semakin lama tuh semakin banyak dan semakin sibuk. Kalau kamu ngerasa gitu gak sih? Ya pasti dong. Nah, kalau hari ini dari keadaan hari ini aja kita susah buat bikin priority, nanti makin gede tuh makin susah lagi. Jadi kalau hari ini kalian udah latihan, maka ibaratnya kalian kayak latihan kuis di umur 16, umur 17, nanti kamu makin banyak umurnya makin terlatih lagi untuk memilah-milah mana yang harus diiyahin, mana yang harus dienggain. Itu. Gak ada yang tiba-tiba instan dan tiba-tiba bijaksana. Tapi gue kagum sih, you are really wise lah for your age ya.
Thank you, Ya, Kak. I learned so much from you. Nah, kalau misalnya lagi nih ngomongin soal how to say no and when to say yes, pernah nggak kamu bilang enggak dan kamu ngerasa bersalah kayak kamu jadi jahat gitu? Sebenarnya pernah. Jadi waktu itu kan balik lagi ada acara keluarga, tapi kayak diajakin main sama teman dan udah dekat banget, dan acara keluarganya tuh jarang banget Kak kalau misalnya keluarga saya tuh. Jadi akhirnya waktu itu pernah diingetin juga sama Alkitab nih Kak, di Matius 6 ayat 33, kata itu kan harus cari dulu kerajaan Allah kayak gitu, dan dari situ saya tahu nih apa yang harus dilakukan kayak gitu, dan akhirnya jadilah attend ke acara keluarga kayak gitu, walaupun sebenarnya deep down tuh nggak enak gitu, kayak sorry ya nggak bisa ikut karena ada acara keluarga kayak gitu. Kalau kakak, Kenapa sih ngerasa jahat kalau nggak ikutan sama temen? karena kan sebenarnya udah lama kenal juga nih Kak, kayak udah dari SD, SMP, SMA kayak gitu, dan kenal, dan udah sering ngajak juga kan, udah sering main kayak gitu, dan sekalinya nggak ikut tuh kayak kurang gitu. Itu kebiasaan ya. Iya. Akhirnya jadi nggak enak kalau nggak ikut ya, padahal ada acara lain yang lebih penting pada saat itu. Oke. Kalau kakak pernah nggak ngerasa bersalah karena menolak ajakan teman maybe? Waduh, itu banyak banget lah ya, karena kan apalagi kalau waktu seumur-umur kamu gitu ya, gimana ya. Waktu SMA itu kan banyak banget namanya acara Sweet Seventeen, terus BP kan banyak banget, sedangkan dulu juga saya juga udah pelayanan, pasti harus ada masa di mana harus memilih. Ada kalanya ngerasa bersalah, tapi dilihat-lihat juga ada kalanya juga saya bilang nggak ikut di acara tertentu, misalnya nggak ikut ke acara gereja atau acara keluarga karena ada teman baik yang perlu ditemenin atau ini memang ulang tahunnya penting banget. Tapi ada kalanya juga saya memilih buat ikut ke acara gereja atau ada kalanya milih ke acara keluarga. Memang harus pinter-pinter lah memilihnya. Dan pernah sih ada yang marah banget sama saya dan akhirnya memang saya salah juga. Tapi kan seperti tadi Michelle bilang ya, ada jatuh bangun buat belajar memilih yang tepat. Hari itu ya udah saya minta maaf sama dia dan saya juga belajar buat lebih bijaksana buat memilih gitu. Dan apa ya? Namanya teman yang mengerti, teman yang sejati itu dia pasti akan tetap ada buat kita gitu dalam keadaan apapun. Kamu ada nggak teman yang seperti itu gitu ya, ngingetin kamu, ngasih tahu kamu? Ada dong, adalah beberapa. Terus mereka ngapain aja sih biasanya? Biasanya kita saling kayak membangun satu sama lain sih Kak, kayak saling ngingetin, kayak ya jangan lupa sate ya, jangan lupa ke gereja. Tapi di lain sisi lain juga kayak kita main bareng, kita fellowship bareng, biar bisa saling-saling sama-sama tumbuh lah gitu dalam Tuhan juga. Jadi asik iya, serius juga iya. Asik iya, serius juga iya. Wah, ini apa ya? Ini anugerah sih. Ya, anugerah, dan saya yakin kita bisa minta sama Tuhan untuk ada teman-teman yang membawa kita dekat sama Tuhan. Karena kalau dia dari Tuhan, entah itu teman dari Tuhan, termasuk juga pasangan hidup nantinya kan pasti pengen dong punya keluarga yang tetap dekat sama Tuhan ya. Jangan sampai kita waktu lagi sekolah dekat sama Tuhan, begitu udah kerja, udah menikah, jadi meninggalkan Tuhan, jangan sampai. Dan salah satu hal yang bisa bikin kita tetap sama Tuhan adalah cari orang-orang yang memang kerinduannya tuh dekat sama Tuhan. Karena ya kalau saya pengen dekat sama Tuhan, dia dekat sama Tuhan, ya kita pasti dekat sama Tuhan sama-sama ya. Kalau yang satu pengen deket, yang satu nggak pengen, tarik-tarik gitu. Sekarang kayak misalnya, tadi kamu suka kopi kan Sial ya? Suka dong. Ya kalau saya suka kopi, kamu nggak suka, ya susah, kita nggak bisa bareng-bareng minum kopi ya. Akhirnya ya tarik-tarik gitu. Nah pernah nggak sih ada orang yang menurut kamu toksik nih? Ada, tapi untungnya dulu Kak. Dulu. Ya. Jadi Ciri-cirinya? Ciri-cirinya dia tuh posesif Kak. Waduh. Jadi dia tuh pengen terus-terusan sama aku, terus kayak ngajakin main, terus pengennya diyain, terus kalau misalnya sekali nolak ngambek gitu. Dan ya sejak itu untungnya udah bisa perlahan-lahan berubah lah dia. Oke, nah sebenarnya yang bikin jadi toksik itu kan adalah boundaries yang dilanggar. Harusnya kan kita menghargai waktu masing-masing. Waktu kita bilang, aduh sorry nggak bisa, ya kita menghargainya. Tapi waktu saya nggak menghargai,
gak bisa dong, kamu harus selalu bisa. Jadinya posesif. Aduh, posesif guys. Di mana-mana yang namanya posesif itu berarti ada sesuatu yang bukan miliknya yang ingin diambil gitu. Dan untungnya kamu menyadari loh, ada teman-teman mungkin pernah ngalamin, saya pun pernah mengalami, saya tidak mampu bilang tidak. Saya nggak bisa bilang enggak dan saya ngerasa nggak enak, akhirnya saya iyahin aja. Iyahin, udahlah, dan saya cuma bilang terakhir. Ya. Akhirnya yang terakhir nggak jadi yang terakhir loh. Ada lagi posesif berikutnya, ada lagi dan ada lagi. Sampai akhirnya saya merasa dried gitu, kayak aduh drain banget, abis banget sampai Capek ya Kak? capek gitu. Akhirnya waktu lagi berdoa gitu ya, lagi bersyukur di gereja, selalu waktu lagi worship time ada firman Tuhan gitu, diingetin bahwa tadi yang kau bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan saya selalu ketakutan, pernah gak sih kamu takut kehilangan orang itu gitu? Pernah dong. Dan waktu itu kamu gimana tuh bisa akhirnya bebas dari possessivity itu? Sebenarnya doa juga sih Kak, kayak sebenarnya doa supaya dia sadar gitu kan, terus juga ingetin dia kayak iya sorry banget karena saya harus ke gereja atau kayak harus belajar kayak gitu, dan di situ saya juga ngingetin dia, iya lu juga jangan lupa untuk belajar kayak gitu, dan akhirnya dia juga sadar lah kayak gitu, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Waktu itu saya merasa, kalau saya emang ngerasa takut kehilangan gitu. Aduh, nanti gimana kalau dia jadi benci sama saya. Ya. Tapi ternyata waktu kita menjaga boundaries kita, waktu kita menjaga pagar kita, ada kemungkinan kita memang jadi tidak disukai. Jadi waktu kamu bilang no, bisa jadi ada orang-orang yang jadi gak suka. Karena biasanya kamu ngayahin dia, dan kali itu kamu ngeenggain dia gak suka. Siapa sih yang suka tiba-tiba jadi seperti kehilangan mainannya gitu, kehilangan miliknya gitu. Dan di situ saya belajar bahwa ternyata ada orang tertentu yang bisa terluka gara-gara saya bilang tidak. Terluka gara-gara batasan yang saya buat. Nah, dan di situ waktu ada orang yang terluka karena batasan yang kita buat, kita juga harus berpikir, kalau misalnya orang ini terluka karena batasan yang saya buat, bagaimana dengan kalau dia melanggar batasan, saya juga kan terluka. Ya. Nah balik lagi, kalau kita care sama orang jangan sampai dia terluka, masa kita gak care sama hati kita biar gak terluka? Dan balik lagi ke ayat tadi, ke Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai karena kita mentingin orang lain, maka hati kita yang jadi harga bayarannya. Hati kita yang jadi acak-acakan gitu, jangan sampai. Karena waktu hati kitanya berantakan, udah gak ada kehidupan yang terpancar. Itu bahaya banget gitu ya. Tapi Kak, saya mau nanya nih, kalau misalnya kita bikin boundaries gitu ya, misalnya kita lebih pilih untuk ke acara keluarga, itu tuh jatuhnya jadi egois gak sih? Kalau kita selalu memilih hal yang sama dan selalu bilang enggak pada hal itu, selalu bilang enggak sama teman, enggak terus, itu bisa dibilang kita enggak mentingin dia gitu. Tapi kalau memang ada keperluan hari itu, misalnya nih waktu itu my grandma gitu ulang tahun ke 88. Itu sesuatu yang memang harus di respect dong. Kalau saya malah memilih main sama teman, berarti saya tidak sedang merespect grandma saya gitu. Dan umur 88 itu sesuatu yang perlu untuk di celebrate juga gitu. So kita harus pintar-pintar memilih. Jadi kalau menurut saya dan menurut firman Tuhan itu gak egois. Justru waktu kamu menjaga your treasure, itu kamu sedang berbuat sesuatu yang baik gitu. Wow. Ya, dibilang kalau you only treasure what you think is important. Kalau buat kamu itu nggak penting, nggak akan kamu jaga. Kalau buat kamu itu penting, kamu akan jaga. Dan balik lagi, buat kamu hati kamu penting nggak? Kalau buat kamu hati kamu penting, jaga hati kamu dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai ngebayar hati kita untuk menyenangkan orang. Nanti kita sendiri yang rugi gitu. Padahal kita bisa ngeberkatin orang lewat kehidupan dari hati kita. Ya. Oke teman-teman, jadi nggak semua kata enggak itu nggak baik loh. Jadi mungkin ada teman-teman yang nggak suka kalau misalnya kita ngomong enggak atau kita nolak mereka, tapi kita sendirinya pun nggak akan menyesal karena kita juga tahu apa yang kita butuhkan gitu. Nah Kak, sekarang aku juga mau tanya nih, apa sih tanda-tandanya kalau misalnya kita udah set boundaries yang benar? Kita bisa cek bahwa kita punya boundaries yang benar itu ada 3 poin. Yang pertama, kita tidak mengizinkan orang lain berbuat sesuka mereka terhadap kita.
Wow. Jadi kita nggak mengizinkan orang itu nyuruh-nyuruh kita gitu. Ya. Tapi kita tahu waktu kita melakukan sesuatu, misalnya kalau kamu ngelakuin satu hal, hari ini nih, Michelle ada bareng saya di Coffee for My Soul gitu ya. Dia bukan cuman ya aja lah udah, tapi dia tahu, oh ya oke, saya mau melayani, memang ada keputusan dari dalam hatinya sendiri gitu. Jadi waktu kita punya boundaries yang benar, kita tahu dalam setiap putusan kita punya alasan. Kita nggak menyalahkan orang lain gara-gara dia sih, atau disuruh, atau ya gimana lagi. Tapi kita memang decide, kita mengembalikan keputusan itu fully in our responsibility. Berarti kita punya boundaries di situ, karena saya mengambil keputusan. Kalau memang saya nggak mau, ya jangan karena terpaksa atau karena nggak enak. Biasa nih, apalagi kalau kita kan tinggal di kota Bandung ya, sering banget nggak enak, bener nggak sih? Betul. Ya karena nggak enak. Dan to be honest, I learned so many years untuk get rid of that feelings. Karena itu udah bawaan dari dulu gitu, ngerasa nggak enak. Tapi dipikir-pikir, kalau saya ngerasa nggak enak, emang orang itu merasa nggak enak sama saya? Kan enggak juga ya. Iya. Pada akhirnya yang bertanggung jawab atas hidup saya ya saya sendiri. Itu yang pertama. Jangan izinkan orang lain melakukan apapun semau dia. Not letting others do everything as they please. Wow. Yang kedua, you are able to say yes and no for the right reason. Kamu tahu kenapa kamu bilang iya, dan kamu tahu kenapa kamu bilang enggak. Kamu enggak bilang aduh terpaksa iyahin gitu. Atau terpaksa enggak-enggakin. Enggak, karena kadang-kadang apalagi nih suka diceng-cengin sama temen gitu ya. Loh, jangan sampai ada kasus tadi kan di awal kamu bilang wah teman-teman putus nyambung. Coba cek jangan-jangan dia jadian karena nggak enak sama yang lain. Karena dijodoh-jodohin. Jangan sampai, karena ada jodoh itu di tangan Tuhan. Yeah. Jangan sampai kita melewati batas dan menjadi Tuhan, menjodoh-jodoh orang lain. Kalau orang lain itu sakit hati kan bukan kita yang bisa menyembuhkan ya. Yeah. Dianya sendiri gitu yang bakal kena. Jadi kita harus bisa bilang iya dan enggak for the right reason. Dan itu gak gampang. Yeah. Gak gampang. Harus belajar, latihan. Latihan kapan bilang iya, kapan bilang enggak gitu. Nah itu yang ketiga, you value yourself. Lu menghargai diri lu sendiri. Kamu menghargai tubuh kamu, menghargai pemikiran kamu, dan juga menghargai roh kamu. Misalnya kalau menghargai tubuh artinya kita contoh paling gampang, makan 3 kali sehari. Makan makanan yang sehat. Kalau makan makanan gak sehat, artinya kamu gak menghargai tubuh kamu sendiri. Yeah. Tidurnya kebalik, tidur cuma 2 jam nonton drakor. Itu udah gak menghargai tubuh kita sendiri gitu. Kalau kita memang pikir tubuh kita berharga, kita akan jaga. Dan kita gak akan izinkan sembarangan makanan masuk, kita gak mengizinkan sembarangan orang menyentuh, gak akan sembarangan mengizinkan hal-hal yang buruk itu masuk gitu. Pikiran kita, kalau kita tahu nih ada teman yang kerjaannya ngomongin orang terus, you won't let them to talk trash all the time to you because you value your mind. Dan roh kita, kalau kita tahu wah gue harus saat teduh nih, I have to take my quiet time, I have to read my Bible every morning, I have to go to church, gue harus ke gereja tiap minggu ibadah, karena emang orang Kristen ya harus ibadah. Itu adalah yang Tuhan perintahkan ya. Bukan karena wah saya mau pelayanan, bukan. Jangan sampai kita ke gereja karena pelayanan, salah. Justru mau pelayanan ya kita ke gereja karena kita anak Tuhan. Itu cara kita menghargai tubuh, jiwa, dan roh kita. Jadi ada 3 ya tadi ciri-ciri kalau kita sudah punya boundaries yang benar. Wow. Ada apa aja nih? Masih inget gak? Ayo, masih inget gak? Yang pertama, kita value diri kita sendiri. Oke. Yang kedua, Auci. Apa ya? Yang kedua, kita gak mengizinkan orang lain berlaku semaunya terhadap kita. Dan yang ketiga, kita bisa bilang iya dan tidak dengan alasan yang tepat. Okay. Kita punya alasan yang tepat. Bukan karena disuruh, bukan karena tekanan dari sekitar. Dan itu gak gampang. Artinya kita benar-benar harus punya hati yang kuat. Kalau hati kita kuat, kita bisa bilang iya atau enggak karena keputusan kita sendiri. Nah itu perlu latihan teman-teman. So dari sejak kalian remaja, kalian bisa belajar untuk value yourself, not allowing people to just do everything they please to you, and then belajar buat bilang iya kalau memang iya, belajar bilang enggak kalau memang itu enggak. When to say yes and how to say no. Dan thank you banget buat Michelle udah sharing pengalamannya. Saya berharap nanti di masa-masa kuliah pasti bakal lebih banyak lagi ya hal-hal yang harus diiyahin dan harus dienggain.
terus belajar, terus berjuang. Dan kita mau lihat kalau Tuhan Yesus bakal kerja lebih keren lagi dalam hidup Michelle. Amin. Amin. Nah teman-teman, saya mau ajak kalian semua sama-sama datang sama Tuhan. Kalau hari ini kalian punya problem dalam boundaries, punya problem dalam mengatakan iya kepada yang iya, mengatakan enggak kepada yang enggak. Kalian susah untuk jujur sama diri kalian sendiri. Saya mau katakan bahwa you guys are not alone. Saya juga pernah ada dalam posisi seperti itu, tapi Tuhan akan selalu memberikan kesempatan dan akan selalu memberikan pertolongan. Hari ini saya mau ajak kalian untuk menerima Tuhan Yesus. Agar kalau kalian ngerasa gak mampu, kamu bisa panggil nama Yesus. Waktu kalian merasa sendirian, kalian bisa panggil nama Yesus. Jangan takut ditolak teman-teman. Jangan takut ditolak oleh dunia ini karena kamu melakukan hal yang benar. Ya. Hari ini kalau kamu ingin menerima Tuhan Yesus dan kamu merasa perlu banget untuk hidup bersama Tuhan Yesus, saya mau ajak kalian untuk berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang, kami perlu Engkau. Ajar kami Tuhan untuk mengatakan iya kepada yang benar dan mengatakan tidak kepada yang bukan dari Tuhan. Sekalipun itu harus ada harganya, sekalipun ada hal-hal yang harus saya hadapi. Tapi Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan Kau mati di kayu salib untuk menebus dosaku, maka aku tidak perlu takut untuk mengalami penolakan dari dunia ini karena Tuhan selalu menerima aku. Hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupanku di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini teman-teman, kalau kalian punya permasalahan dalam relationship atau dalam emotional problem, saya mau katakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan selalu punya jalan keluar. Kalau kamu butuh Tuhan untuk membebaskan kamu, saya mau ajak kalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau serahkan kehidupan kami Tuhan. Kalau ada problem dalam relationship, ada problem dalam emosi kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang menciptakan kami, menciptakan tubuh, jiwa dan roh kami, mampu untuk menjadikan hati kami baru, mampu untuk memulihkan agar jiwa kami menjadi baru kembali, dan setiap permasalahan yang pernah terjadi, kami akan mengingatnya sebagai kenangan, kami akan mengingatnya sebagai pembelajaran di masa lalu, karena Tuhan Yesus telah menyembuhkan luka-luka masa lalu kami. Hari ini Tuhan, kami perkatakan ada kesembuhan, ada healing dalam nama Tuhan Yesus, karena tangan Tuhan selalu mampu untuk menyembuhkan bagian hati kami yang terluka. Kami tahu ini bukan satu proses yang instan, tapi ini adalah satu proses hari demi hari. Mungkin kami akan membutuhkan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun untuk mengalami pemulihan. Tapi dalam nama Yesus pasti ada jawaban dan Roh Kudus akan memampukan kami melewati prosesnya sedikit demi sedikit. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengatakan iya dan tidak pada saat yang tepat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Buat teman-teman semua yang mau belajar gimana caranya untuk set healthy boundaries, kalian bisa scan QR code di sini. Dan kalian juga bisa minta didoakan karena akan ada pendoa-pendoa yang siap mendoakan kalian. Healthy boundaries starts with healthy community. Happy weekend. God bless you.